Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat lewat channel ini bersama saya Pendeta Dale Sempotan. Kita berada di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang triwulan ini dengan judul besar Janji Perjanjian Kekal Allah. Dan untuk pelajaran yang ke-8 ini, judul pelajaran Sekolah Sabat kita adalah Hukum Perjanjian. Sebelum kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat ini lebih detail lagi, mari kita undang kuasa Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kita lewat berdoa, sehingga Roh Kudus menerangi hati pikiran kita untuk memahami pelajaran Sekolah Sabat ini lebih baik. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menolong kami memahami dengan jelas pelajaran ini. Menolong kami untuk kami boleh mengaplikasikan poin-poin penting dari pelajaran Sekolah Sabat ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Engkau dengar jawab doa kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Ayat-ayat Alkitab yang menjadi dasar dari pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini. Beberapa di antaranya, Keluaran 19 ayat 6, Yesaya 56 ayat 7, Ibrani 2 ayat 9, Ulangan 4 ayat 13, Ulangan 10 ayat 13, Amsal 3 ayat 3, Keluaran 18 ayat 19. Sementara itu ayat hafalannya terdapat di dalam Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang dikasihi kepadanya dan yang berpegang pada perintahnya. Satu frasa penting dalam Mazmur pasal 23 menandakan kemana Allah mau menuntun kita. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Daud menyatakannya di dalam ayat yang ketiga. Oleh karena kebenaran moralnya sendiri, Allah tidak pernah membawa kita tersesat. Dia akan menyediakan jalan yang aman untuk kita bisa jalani dalam perjalanan kerohanian kita selama kita hidup. Apakah jalan kebenaran yang aman? Penulis Mazmur yang lain menjawab pertanyaan ini dengan sebuah doa. Biarlah aku hidup menurut perintah, petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Mazmur 119 ayat 35. Di bagian yang lain, Mazmur 119 ayat 172 berkata, biarlah lidahku menyatakan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Hukum Allah itu aman, jalan yang kokoh melewati rawa bahaya dalam keberadaan manusia. Pelajaran kita sepanjang pekan ini, hukum perjanjian, berpusat pada hukum Allah dan tempatnya dalam perjanjian Sinai. Kita akan melihat apa maksudnya pemilihan bangsa Israel dan bagaimana pemilihan Israel sama dengan kita. Bagaimana penting hukum itu dalam perjanjian. Dan apakah perjanjian itu tidak bersyarat? Mengapa penurutan adalah bagian yang tak terpisahkan dari hubungan perjanjian? Pemilihan bangsa Israel dicatat dalam Ulangan 7 ayat 7, sebuah tradisi Yahudi mengajarkan bahwa Allah membuat perjanjian dengan orang Israel oleh karena bangsa-bangsa lain telah terlebih dahulu menolaknya. Ini adalah latar belakang daripada pemilihan dari bangsa Israel. Oleh karena itu, sebagai pelajaran rohani bagi kita, sebagai anggota gereja Masih Advent hari yang ke-7, kita suka memandang diri kita ini sebagai Israel modern, yang dipanggil Tuhan bukan hanya ditebus, tetapi juga memberitakan pekabaran penebusan dalam konteks pekabaran 3 malaikat. Kita sampaikan ini kepada dunia atau kepada tempat di mana kita berada, kita hidup. Ada satu ikatan yang mengikat. Ulangan 4 ayat 13 berkata, dan ia memberitahukan kepadaku perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Bagaimanapun kita menekankan bahwa perjanjian itu adalah perjanjian kasih karunia. Itu adalah sebuah ikatan. Kasih karunia bukanlah izin untuk melanggar. Kasih karunia hanyalah hasil dari kebaikan Allah yang dilimpahkan tanpa jasa kepada mereka
yang masuk dalam hubungan kasih dengan Dia. Sebaliknya, perjanjian dan hukum mestinya bersama-sama, keduanya tidak dapat dipisahkan. Hukum dan perjanjian, Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Apakah ide pertama yang muncul ketika Anda berpikir mengenai hukum? Kalau kita berpikir hukum mungkin menyangkut polisi, surat tilang, hakim, penjara, jaksa, dan lain sebagainya. Atau apakah Anda berpikir tentang larangan, aturan, peraturan orang tua yang otoriter, dan yang lain sebagainya, hukuman dan lain sebagainya. Kata Ibrani Torah diterjemahkan hukum Taurat dalam kitab kitab suci kita. Berarti ini adalah sebuah ajaran atau instruksi. Istilah ini dapat merujuk kepada petunjuk-petunjuk Allah, apakah moral, sipil, sosial, dan agama. Ini menggambarkan semua nasihat bijaksana yang penuh kasih Allah berikan kepada umatnya, supaya umatnya dapat mengasihi Dia. Saat kita membaca hukum atau Taurat, petunjuk-petunjuk dan ajaran yang tercatat dalam buku kitab-kitab Musa menjadi bagian dari perjanjian orang Israel. Kita sangat terkesan dengan petunjuk yang sangat luas. Hukum Taurat ini menyentuh semua bagian kehidupan, model bagian kehidupan bangsa Israel, baik dari sisi pertanian, pemerintahan, sipil, hubungan sosial, dan peribadatan. Fungsi hukum dalam perjanjian adalah menyediakan petunjuk untuk kehidupan baru dari manusia dan pasangan dalam perjanjian itu. Hukum memperkenalkan kepada peserta perjanjian kehendak Allah. Seseorang telah mengetahuinya dengan lengkap melalui penurutan oleh iman terhadap perintah-perintah Allah dan ekspresi kehendaknya yang lain. Stabilitas hukum Allah. Hukum Allah adalah pernyataan kehendak Allah secara lisan dan tulisan. Ada di sana. Karena itu, salinan dari karakter Allah. Kebenarannya dalam perjanjian memastikan kita tentang sifat keabadian dan keteguhan Allah. Satu hubungan menuntut persetujuan dan keharmonisan. Karena Allah bukan hanya Allah pencipta tetapi juga pengatur moral. Hukum penting untuk kebahagiaan makhluk ciptaan dan berakal agar hidup selaras dengannya. Hukum adalah pernyataan kehendaknya, adalah undang-undang pemerintahannya, dan sifatnya adalah wajib dalam sebuah persetujuan dan sebuah hubungan perjanjian. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menentukan tugas kita kepada Allah dan tugas kita kepada manusia. Hukum pertama sampai hukum ke-5 dan hukum ke-6 sampai hukum ke-10. Allah mengakui secara terbuka kesetiaan Abraham dalam menuruti perintah, ketetapan, dan hukumnya. Di dalam Keluaran 19 ayat 5 berkata, dan ini menjadikan semuanya jelas bahwa jikalau kamu menurut, ada di sana kalimat seperti itu, aspek bersyarat dalam perjanjian ini tidak dapat disangkal. Oleh karena itu, penurutan terhadap Tuhan menjadi sangat penting. Di dalam SDA Bible Commentary disebutkan seperti ini. Pertama-tama harus ada kasih di dalam hati. Sebelum seseorang dapat dalam kekuatan dan kasih karunia Kristus mulai memelihara perintah hukum Allah. Roma 8 ayat 3 dan 4. Penurutan tanpa kasih adalah tidak mungkin dan tidak berguna. Tetapi di mana ada kasih, secara otomatis seseorang akan mengatur kehidupannya sejalan dengan kehendak Allah seperti yang dinyatakan dalam perintah-perintahnya. Ellen White dalam Alpha Omega, jilid 7 halaman 505 berkata, dalam ajaran hukumannya yang suci Allah telah memberikan suatu peraturan yang sempurna untuk kehidupan, dan Ia telah menyatakan bahwa sampai akhir masa, hukum ini tidak berubah satu nokta atau titik. Harus mempertahankan tuntutannya kepada umat manusia. Kristus datang untuk membesarkan hukum itu dan menjadikannya patut dihormati. Ia menunjukkan bahwa itu didasarkan atas kasih kepada Allah dan kepada manusia. Penurutan kepada ajarannya meliputi segenap kewajiban manusia.
dalam kehidupannya sendiri, ia memberikan suatu teladan tentang penurutan. Bagaimana dia menunjukkan penurutan kepada hukum Allah. Dalam khotbahnya di atas gunung, ia menunjukkan bahwa bagaimana tuntutannya meluas ke seberang perbuatan yang secara luar dan mengetahui pikiran dan niat hati. Jadi, hukum Allah adalah bagian tak terpisahkan dari perjanjian. Ini kesimpulannya. Itulah sebabnya perjanjian kasih karunia yang sesungguhnya. Dan itulah perjanjian kasih karunia yang sesungguhnya. Akan tetapi, kasih karunia tidak pernah membatalkan kebutuhan akan hukum. Sebaliknya, hukum adalah jalan oleh mana kasih karunia dinyatakan, diekspresikan dalam kehidupan mereka yang menerima kasih karunia. Jadi di sini kita melihat ada sebuah lingkaran keharmonisan. Bagaimana kita menurut, bagaimana kita menerima kasih karunia Allah, mengekspresikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hukum Allah bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian. Perjanjian bersyarat, jika engkau menuruti, maka engkau akan. Maka inilah bagian dari hukum itu, di mana hukum menolong kita untuk menyatakan kasih karunia itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.